Ganti coba. Ribet. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa liman dakhala fi baitihi al-kiram syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila immatil mustahidin wa muqallidin fid din wal ulama'ir rasyidin wal qurra'il mukhlisin وسائر السادة الصوفية المحققين وإلى والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم خصوصا. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bapak-bapak sekalian berbahagia. Kita lanjutkan saja pembahasan kita, bahwa 3 minggu sebelumnya kita membahas dari sisi sejarah fikih, di minggu kedua fikih, dan di minggu ketiganya kita bahas dari sisi tasawuf tentang perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan minggu-minggu ini tanggal berapa kemarin? Tanggal merah. Nah, Kamis itu peringatan Isra dan alhamdulillah sebelumnya kita sudah bekali 3 minggu berturut-turut pembahasan tentang Isra dan dari sisi sejarah, fikih, tasawuf. Ada yang ingat? Nggak ada. Nggak apa-apa. Dan gitu aja lah, pokoknya Isra dan Mi'raj itu kita peringati saat ini sebagai tanggal merah. Kita peringati sebagai perjalanan Rasul
Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dilanjutkan dengan mi'rajnya dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Masjid sebagai lambang kebaikan. Hijrahlah kita dari yang baik ke lebih yang baik, dari yang buruk kepada yang baik. Patokannya adalah masjid. Orang jarang ke masjid, pertanyakan keimanan. Orang nggak pernah sholat berarti pertanyakan lagi iman Islamnya. Lalu perjalanan mi'rajnya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, mi'rajnya manusia. Maka di dalam mi'rajnya Rasulullah kemudian kembali lagi dengan membawa oleh-oleh namanya sholat. Naik ke atas tinggi, maka siapapun yang ingin naik ke atas, tundukkan kepalanya dalam rukunya, kemudian dalam sujudnya. Maka orang yang mau mi'raj ke atas harus tundukkan kepalanya ke bawah. Sesuai dengan hadis Rasulullah, aqrabu ma yakunu bil abdu fa huwa sajid. Allah itu dekat kepada hamba saat dia meletakkan yang dianggap terhormatnya kepala itu di atas, berada paling posisi bawah, sejajar dengan lutut dan kaki Bapak. Tundukkan kepala Bapak, jatuhkan diri Bapak. Simbol daripada kesombongan itu semua lepas semua. Dan di saat sujud itulah kita memperbanyak doa. Tidak ada yang paling tinggi dan tidak ada yang paling suci melainkan Allah Subhanahu. Maka dalam konsep sholat siapapun, baik yang besar maupun yang kecil, yang kaya maupun yang miskin, pejabat maupun rakyat, masuk masjid sama statusnya. Gak pernah ngelihat saya mentang-mentang presiden, mentang-mentang pejabat misalnya, jamaah udah pada kumpul khusus dan paling depan, ketinggalan misalnya, masuk, awas orang nyingkir-nyingkir, kan enggak kan? Apalagi dalam rangkaian sholat, coba aja lihat, ketinggalan masuk di belakang, nggak mungkin nyodok ke depan, kan gitu Pak. Itu kan konsep kayak gitu, nggak ada status di sana. Itu konsep daripada sholat. Ketinggalannya masbuk. Lah orang rebutan stop paling depan, ketinggalannya jangan direbut bagian orang, siapa tahu siapa suruh ketinggalan. Kan gitu Pak. Itu konsep daripada sholat, menghilangkan semua status. Maka mudah-mudahan sholat kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap rangkaian sholat itu di situ. Bukan cuma ngajak diri, tapi ngajak berjamaah. Dan inilah mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita jaga. Hafidhu 'ala sholawati was sholatil wusta. Menjaga sholat itu tidak lagi bisa ditawar-menawar, harus mesti dipaksakan. Karena sesuatu yang wajib. Ditambah lagi dengan yang sunnah-sunnahnya, mau duhanya, mau tasbihnya, mau tahajudnya, mau hajatnya, mau sholat taubatnya, sunnah mutlaknya, rawatibnya, tambahin. Dan gitu. Ya Sep, tambahin. Apa mata sayu amat? Sakit mata apa gimana? Tambahin. Kayak gitu. Maka hadirin rahimakumullah, kita lanjut pembahasan saat sekarang adalah sejarah pertama kali ini, tombak sejarah. Kalau bukan karena peristiwa ini, pertentangan banyak dari sisi. Kita lihat dari mana. Ini pertama kali keislaman menjadi simbol sebuah, apa ya saya bilang itu, kemajuan lah. Yang diragukan ternyata bisa maju. Yang kecil ternyata bisa mengalahkan yang besar. Singkatnya ginilah, jangan pesimis gitu.
walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah, dan kamu, Allah sudah menolongmu di saat kamu sedikit angkanya tapi bisa mengalahkan yang besar. Di saat Bapak terjatuh itu jangan pesimis. Nah, ini itu kesimpulan sederhananya tuh sebelum nanti kita lanjutin. Ini diajarin di sini kita. Dan ini juga pelajaran betapa kita ini dituntut buat patuh, taat, sami'na, bukan cuma di mulut. Lagi susah payah tetap aja sami'na, mujahadah kita. Yuk buktikan sama kita bagaimana hebatnya para sahabat-sahabat. Maka ahlul badar itu, mereka yang ikut berperang itu sudah dijamin masuk surga. Ayatnya jelas, sebagian diantara orang-orang beriman tuh ragu-ragu mau perang. Bayangin berapa pasukan Pak Iwan? 313 lah, ada yang mengatakan 14. Musuhnya berapa Pak Digul? Musuhnya 1000 pasukan coba. 313 melawan, plus lawannya disertai dengan alat perang yang canggih. Dan umat Islam saat itu pedang aja gantian. Bayangin mau nebas leher orang, perang saat itu gantian gitu. Saking satu pedang untuk 10 persiapannya itu. Ini tapi dahsyatnya itu. Ini kalau sampai doa Nabi itu, ya Allah, musuhmu telah datang. Kalau tidak kau menangkan, tidak akan lagi di muka bumi ini yang menyembahmu, ya Allah. Banyak lagi itu pelajaran yang ntar kita tafsirin lagi. Kalau bukan kau tidak menangkan peperangan ini, tidak akan lagi yang menyembahmu. Kalau Bapak nggak memperjuangkan masjid ini, khawatir orang-orang akan minggat. Apapun itulah Bapak mau pakai dari sisi mana mangga. Yang jelas ini satu kebaikan aja. Dan ini pertarungan Pak, di saat rasanya nggak mungkin bisa memerangkan peperangan. Maka sahabat saat itu diuji mentalnya Pak Digul. Diuji mentalnya. Menang nggak? Kayak mau nganterin nyawa. Dan kalau mau nganterin nyawa ngapain? Mau bunuh diri. Tapi kan nggak seperti itu. Yang mengajak baginda Rasul. Maka jatuhnya qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apalagi Pak Nur? Yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau kalian nih bapak-bapak ini beriman kepadaku, kata Nabi, fattabi'uni, ikutin, jangan mundur sekalipun, jangan menoreh ke belakang, jangan nengok samping kanan kiri. Ini pelajaran juga nih buat bapak-bapak. Disuruh begini masih aja ragu-ragu, padahal di depan udah kelihatan tuh kemenangan di depan, masih aja hatinya ngubek, ragu-ragu. Padahal yang ngajak saat itu Nabi. Watona, dengar ceramah pilih, bukan Ustadz Anu dia mah, orang resep. Udah aja gitu. Akhirnya nggak dipakai sama kita. Masuk kuping kanan, keluar kuping, masih mending masuk. Kalau kagak sama sekali dituku, kuping diganjel, nggak bisa masuk sama sekali. Akhirnya nggak berbekas, masih mending masuk kuping kanan, keluar kuping, melewati masih mending. Ada yang nyangkut ntar dikit-dikit lumayan. Ini nggak sama sekali. Dan inilah bapak-bapak sekarang berbahagia, ditantang keimanan saat ini. Maka jelas-jelas para sahabat-sahabat itu dijamin masuk surga karena mereka teruji. Di depan maut, di belakang aman. Tapi kalau pilih aman, bahaya mengintai. Karena setiap saat akan diancam dengan pasukan Quraisy yang saat itu mengancam Nabi dan umat-umatnya yang mengucapkan syahadata alla ilaha illallah. Mau nurut apa enggak? Ya bapak dikasih nasihat sama orang tua, mau nurut apa enggak? Padahal baik itu. Kayak bapak dikasih nasihat sama ulama,
sama guru bapak misalnya, mau nurut apa enggak? Kan gitu doang. Pertentangan dalam hati. Kalau saya begini, ntar begitu urusannya. Ayo aja tuh dalam hatinya begitu. Akhirnya orang jadi-jadi, mundur lagi, nafsu lagi yang dikedepankan. Maka berat Pak. Qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian benar-benar cinta Nabi itu susah. Ini ayat tidak sembarangan. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Kalau kalian benar-benar cinta Allah, fattabi'uni, kata Nabi, ikutin aku. Ya kata Nabi jelas, dunia sekedar mampir Pak. Berarti kan kalau mampir apa? Tamu sebentar. Ya kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, jadikan harta di tanganmu, tapi bukan ini susah. Jangan dikira gampang ini. Jadikan harta di tanganmu, apalagi? Tapi jangan susah. Coba aja dah. Punya duit segitu-gitunya hilang. Apa yang di otak Bapak? Dah. Satu itu. Ya kan? Mau jalan mobil motor udah dibersihin, rapi udah bersih, baju udah rapi, hujan turun, ya hujan. Pertama kali apa tuh? Ya susah pokoknya. Melaksanakan yang simple aja udah susah, apalagi yang gede-gede. Ditimpuk masalah, utang banyak, duit kagak. Sekalinya ada duit dapat pinjem, hilang di tengah jalan, dirampok orang, kejatuhan, bini belum beli beras, jatuh di tengah jalan. Apa yang mau rasain? Berat Pak, karena masih ada unsur duniawi bukan berarti menghilangkan duniawinya, bukan. Apalagi banyak, kata Nabi, jaga sholatnya, jaga masjid, jaga kebersamaan. Di saat ego datang, ada salah paham, wah udah aing sia ego tuh banyak lagi, banyak banget. Kan ayatnya jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala, dan berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan berpecah belah. Salah paham dikit aja, tabiat manusia itu. Punya ilmu sedikit aja, tabiat manusia, bawaannya sombong. Ada aja itu, berat. Makanya ngikuti Nabi secara keseluruhan itu berat. Kata Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyakuna rabbuka maqamam mahmud. Kalau kamu mau tinggi, pengen tinggi, diangkat derajatnya sama Allah, caranya salah satunya dengan cara bangun tengah malam, kepala bapak yang bapak anggap terhormat ini letakkan di bawah paling terhina. Paham? Kepala bapak ini yang bapak anggap terhormat, muka bapak ini anggap taruh di paling bawah sejajar dengan kaki dan lutut bapak. Sujud maksudnya. Tengah malam. Lawang Nabi nafilah buat para anbiya, dan tafsirannya itu menjadi wajib para nabi. Itu khususiat Nabi. Kalau buat kita tidak wajib. Coba kalau semua diwajibin, berapa banyak dosa yang kita pikul gara-gara berapa kali nggak pernah sholat tahajud. Berat Pak. Lah sementara Nabi setiap sholat tahajud kakinya bengkak, Pak Digul, tiap malam matanya bengkak. Ayo coba lagi. Hah? Ya, tuh. Jangan dikira gampang loh Pak. Ini yang amaliyah harian Pak. Lah sahabat bukan amaliyah harian, tapi urusannya nyawa. Coba. Bapak sekarang berhadapan dengan musuh, misalkan zaman perang. Belum tentu namanya Pak Nur ini bisa ikut-ikutan perang. Bisa jadi ngambil posisi aman. Udah saya mah ngerumasa nggak bisa perang, mending saya masuk kandang baik. Belum tentu.
baik yang kecil maupun tua, yang muda maupun yang kecil, turun. Karena saat itu pasukannya segitu-gitunya. Berat, Pak. Dan sekarang Bapak cuma segitu-gitunya amalnya, masih susah juga dikerjain. Jangankan yang sunnah, yang wajib aja kadang-kadang ketinggalan. Masih nego lagi. Ayo, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya. Ingat, zikir dengan sebanyak-banyaknya zikir. Lah kita masih proses nego-menego. Ya Pak, masih proses nego. Sudahlah hati belum terlatih untuk berzikir, lisannya nggak mau dilatih. Sesuganeun we. Kalau lisannya sudah bisa zikir, hatinya bisa zikir. Bagaimana hati bisa zikir sementara yang dohir di lisan aja tidak mau zikir? Bagaimana mau melakukan sesuatu yang indah, yang besar, kalau yang kecil aja tidak mau dikerja? Bermimpi kepingin ini itu, tapi sholat duhanya lagi susah doang. Bermimpi kepingin ini itu, tapi sholat tahajudnya belentang-belentong. Kan Bapak gini lah, coba aja sederhana kita nih, mujahadah ini kita lagi ngomong mujahadah sebenarnya nih. Ini kita ngomongin di sini konteksnya nih, sahabat itu menunjukkan kecintaannya sama Nabi, nyawa ditaruhin. Sekarang Bapak nggak ada pertaruhan nyawa, mau perang sama siapa? Ya kan? Maka benar kata Nabi, begitu pulang dari perang Badar, kita sudah pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Melawan pasukan yang segitu canggihnya kemudian menang dianggap perang, tapi perang besarnya kata Nabi ini jihad nafas, jihad diri itu Pak Tanto. Buang kemalasannya. Bapak pengen punya rumah gedong, kudu beli apa kudu nyolong? Kudu. Bapak ada kepengen ngawinin Markonah, perempuan maksudnya, ngejedog be di rumah, datang kagak, ngucapin kata-kata cinta ora gitu kan, ngelamar kagak, diem be di rumah. Emang tuh perempuan wali bisa tahu Bapak? Tetap datang ke rumah. Dalam Islam, dalam syariat diajarin namanya khitbah, pinang, ta'aruf, kenal. Kalau zaman bahasa anak sekarang ta'aruf, kenalan sama orang tuanya. Habis itu pinang kalau cocok. Nggak cocok, silahkan cari lagi yang lain. Masalahnya bukan itu, ceweknya harus cocok sama saya. Itu doang masalahnya. Itu kan proses Pak. Ada yang Bapak lakukan sebelum janur kuning melambai, akan selalu ku kejar. Ada kepengen Bapak itu. Sekarang Bapak punya kepengen, tapi tidur melulu, tapi nggak mau sungguh-sungguh. Bagus enggak Bapak? Dalam keadaan tertentu Bapak pulang ke rumah Allah, Bapak pulang kemudian berzikir, bagus. Habis itu buktikan bahwa ada ada kesungguhan dalam diri Bapak. Saya kepengen begini. Contoh Pak Nur pengen jadi lurah tahun depan. Mujahadah roh dan mujahadah nafsi. Nafsinya salah satunya, lah masa iya kepengen jadi lurah Bapak nggak sowan ke masyarakat? Biasanya 2 tahun sebelumnya sudah mengenalkan diri gitu ya. Contoh, ada Bapak, ada potongan jadi lurah Bapak. Kan gitu. Ini mau jadi lurah, diem di rumah, nggak mau. Duit sih punya, cuman terbatas, cuman sekian doang buat modal bikin kaos misalnya. Ada mujahadah nafsi, tapi ada juga mujahadah ruh. Minta sama Allah. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'ataka rabbuka maqamam mahmuda. Dan dari sepertiga malam itu kamu bangun malam enggak tahu. So lakukan sholat tahajud, minta di situ. Asa di sini pasti loh Pak. Dalam bahasa Arab itu ada asa, ada Allah.
Semoga di sini tuh menunjukkan sesuatu yang pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Asal mau. Itu janjinya Allah, Pak. Ayyab'ataka rabbuka maqamam, kamu akan ditempati pada posisi yang terpuji. Maqaman itu tempat, posisi, jabatan, level, harga diri dan lain sebagainya. Mahmuda itu bentuknya apa? Subjek, objek. Subjek ini kerjaan objek. Bukan maf'ul lah. Susah banget bahasa Indonesia. Maf'ulnya lah. Yang dituju, yang dipuji. Bapak nggak minta dipuji, tapi Allah yang memberikan makom itu. Makanya lihat aja ahli-ahli tahajud. Segen ngelihatnya. Ahli zikir, segen kita ngelihatnya. Karena kenapa? Allah yang ninggiin itu makomam mahmudah. Lah kepengen sesuatu, kita aja mengkenang baik. Apa tuh mengkenang pada gue? Ngejedog baik atau ngejedog diem baik. Tidak bisa ada fisik kita, ruh kita bekerja di sana. Minta sama Allah sebanyak-banyaknya. Cuman kalau udah minta fokus. Nah kalau minta istiqomah. Karena yang sedikit itu Allah cintai daripada yang gede tapi cuman sekali. Doanya sederhana aja, zikir itu mintanya sama Allah. Minta paling tepat di waktu sepertiga malam. Udah itu aja. Kapan? Sujud. Udah bangun tengah malam, mata ngantuk. Lah kalau kita manjain mata kita aja ya udah akhirnya bablas terus aja, susah. Bagaimana Allah kemudian maqamah mahmud? Padahal janjinya jelas, asa ayyab'ataka rabbuka maqamam. Ini jihadnya Bapak, jihadnya kita tuh di sini. Nggak mungkin seperti zaman dulu perang. Jihad tuh hawa nafsunya kita. Pengen manja-manjain diri, pengen maksiat. Minum-minuman itu enak ya Pak? Enak. Sholat itu capek. Tapi biasanya yang enak-enak nggak gratis mesti Pak. Justru yang nggak enak gratis. Kan gitu. Ada barang, kalau bahasa pasar itu apa? Ada duit, ada barang. Dalam ini nggak kayak gitu. Justru yang ada duitnya yang haram daripada yang nggak ada duitnya malah bisa ninggiin derajat apa. Udah gitu aja, jihad nafsi Pak. Gitu. Asal jangan banyak nanya kok. Udah aja jalanin kata Allah, tahajud aja. Tapi ntar saya gimana ya pahalanya, ntar gimana ya khasiatnya segala macam. Udah jelas. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam. Ini kalau saya tafsirin jabarin panjang. Maqaman itu bentuknya nakiroh. Dalam ilmu nahu, nakiroh itu umum. Bapak mau makom apa? Mau kuburan? Pasti kalau itu. Mau makom apa Bapak? Saya mau begini aja. Yang penting saya mah niat aja zikir. Yang penting saya niat sholat aja. Tetap Allah kasih bakalan makoman itu sendiri. Susah bayar rezeki, gampangin. Ntar ada bayar lagi hajat punya, pasti ada yang nganterin. Karena Allah melihat kebutuhan, bukan melihat Kalau Allah mengabulkan keinginan Bapak, khawatir Bapak jadi korun. Tahu korun? Tahu korun? Udah, siapa korun? Tuh kan, korun itu kupur apa Pak? Korun kupur apa dia? Tuh, udah saya jelasin. Korun itu bukan kupur harta. Korun itu kupur ilmu. Korun itu gak mata duitan Pak. Korun itu enggak mata, cuman kekecewaan dalam dirinya, dicengin sama orang-orang saat ini. Al-Quran yang bilang orang itu ngecengin, wah lu mau orang miskin, nggak didengerin tuh korun. Padahal korun itu sepupunya kanjeng Nabi Musa bin Imran bin Qawid bin Azar bin Levi bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim, terus ke atas. Korun bin Yashar bin Qawid bin Azar bin Levi, sama tuh ketemu di saudara. Lalu dilalah minta doa sama Nabi Musa. Minta dikiran ngapa? Minta doa apa, doain saya biar saya jadi kagak begini baik hidup. Ini nyata kejadiannya. Lah kan bila dikasih, berdoalah Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta si ini dikasih, Yusa dikasih ini sepertiga, Korun dikasih ilmunya ini. Tapi lihat dilalah.
Karena kurangnya imannya Qarun, saat kemudian berhasil mendapatkan itu apa yang dikepinginin, orang-orang di sekitarnya ngelihat tuh kan, nih orang-orang netizen nih, lihat ketika Qarun sudah mendapatkan harta itu, orang-orang netizen, tetangga-tetangganya bilang, andaikan hidup seperti Qarun. Dulunya menghina, sekarang karena apa itu? Karena uang Qarun itu kan sampai sekarang ada uang abang disayang, tak ada uang. Nah, Qarun tidak siap, punya ilmunya akhirnya jadi durhaka, kufur ilmu, akhirnya harta semua ditenggelamin. Qarun menjadi percontohan bagaimana Bapak kalau kemudian dapat ilmu apapun itu, ilmu yang bisa. Qarun itu disebut-sebut, walaupun ini dhaif, ahli sejarahnya, ahli kimia. Dia bisa berubah tembaga menjadi emas, perak menjadi ini kan dahsyat Pak, ilmu kimia kan. Air putih tambahin kopi, tambahin gula jadi kopi namanya, kan gitu. Nah, itu kan kalau nggak tahu tekniknya kan bikinin kopi, airnya bukan kopi, airnya cuma kopi dicampur mecin, rasanya apa? Kayak gitu. Begitu dapat ilmunya sombong, lupa. Man la yashkurin nasa la yashkurillah. Terjadi sama Qarun. Qarun tidak tahu terima kasih sama Kanjeng Nabi Musa. Malah kufur, malah Musa dizolim, malah bersekutu dengan Firaun. Itu kayak gitu tuh, hati-hati Bapak makanya. Ilmu itu jangan sekali-kali disombongkan. Maka konsepnya begitu banyak pada ilmu apa? Diajarinya subhanaka la ilma lana. Saat Nabi Adam dikasih ilmu tentang asma, semua nama-nama, apa jawab Nabi pertama? Begitu dapat apa? Ucapan Nabi Adam, subhanaka la ilma lana illa ma'alanta. Maksudnya Allah yang sudah mengajari kami. Udah itu doang doanya. Begitu Bapak dapat ilmu itu nggak mesti dari kitab. Ilmu, oh iya ya, itu ilmu. Coba ketika Bapak dapat sesuatu langsung ngucap oh iya ya, itu ilmu namanya. Udah gitu aja, menambah keyakinan Bapak. Makoman tuh di situ, segala tempat itu, apapun yang Bapak inginkan di situ. Adanya dalam sholat susah memang, manjain mata tuh susah. 40 hari aja Bapak istiqomah belum tentu bisa. Nah, ini bedanya kita dengan para wali-wali Allah. Dan gak usah ke wali, para ulama-ulama yang karismatik lah. Kenapa langsung sampai ke sana kan gitu. Tiga pelajaran Nabi Musa ya sampai doanya langsung ke sana. Makanya si Qarun minta doa ke Nabi Musa lah sampai ke sana. Cuman dilalah ini pelajaran Bapak nih kalau dikasih kemudian kalau langsung plek dikasih 1 miliar sama Pak Tanto hari ini detik ini. Saya yakin bukan senang. Inna lillahi wa inna ilaihi, kaget loh Pak. Atau bisa jadi sekarang kufur, itu disebut dengan istidraj. Allah tahu kapan ngasih Bapak butuh. Ya, fungsinya ana inda dzanni husnudzon sama Allah. Oh iya, siapa tahu kalau saya dikasih sekarang saya belum siap, sombong saya. Sombong akan gua nih gitu kan. Nih gua nih. Udah ada aja tuh begitu. Nah, itu yang akan membuat Bapak semakin lunak hati Bapak. Nah, inilah Bapak-bapak sekalian berbahagia. Susah untuk mengindiru para jihad, nafasnya susah. Lihat, saat Nabi Muhammad kemudian, ya sudah, saya pergi sendiri tidak apa-apa. Itu Nabi loh, tidak apa-apa. Memang sahabat waktu itu nggak ada paksaan buat ikut perang Pak. Karena saat itu berat perlawanannya, berat Pak. Tidak apa-apa, sudahlah. Apa sahabat bilang semuanya? Ya Rasulullah, kami nggak mau seperti Bani Israel. Kami nggak mau seperti umat terdahulu. Ini canggihnya nih, makanya Bapak nih, kita ini beruntung jadi umatnya Nabi Muhammad. Cinta Bapak sama Nabi Muhammad itu dulu dawamin sholawat. Susah bener kayaknya itu doang. Sallallahu alaihi, sesimpel-simpelnya tuh sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Susah bener kayaknya. Enggak lah, tiap waktu minimal habis sholat baca berapa kali?
Sehari 1000 belum bisa, sehari 500, sehari 100 deh 100. Berat banget kayaknya. Padahal kalau dipakai gampang bener tuh. Iya kan? Kitanya aja yang berat. Sahabat bilang apa? Ya Rasulullah, kami nggak mau seperti Bani Israel yang ngomong faqatila fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Musa, pergi sana aja lah sama Tuhanmu tuh, perangi, kita duduk di sini. Ntar kalau menang kasih tahu kita. Tuh Bani Israel saat sudah berhasil melawan berhasil dari kepungannya Fir'aun tenggelamin, kan terumbang-ambing tuh Pak, mau masuk ke tanah Palestina. Begitu mau ke Palestina nggak bisa, di sana ada orang gede-gede yang siap menghadang. Jaminannya Nabi Musa, ayo kita perangin, nggak mau karena takut. Bilangnya apa? Musa, kamu dengan Tuhanmu pergi loh, perangin sana. Kita nunggu di sini. Ntar kalau menang kasih tahu ya. Kan kurang ajar Pak. Kalau kalah rasain diri baik. Mereka nih umat Nabi Muhammad, sahabat itu nggak mau kayak gitu. Sama kayak kita gitu. Ya sudah duluan. Ntar kalau udah kasih tahu saya. Gitu. Udah duluan aja. Begitu masih udah jadi rebutan. Pengen jadi dia Kak. Contoh, sini mah nggak ada ya. Alhamdulillah. Udah tenang aja. Begitu udah enak baru pengen gabung. Itu Bani Israel itu kayak gitu. Berjuang dari awal ndak mau. Begitu udah nikmati hasilnya, kelihatan hasilnya baru ikut. Woi, gua kan ikut berjuang dari pertama membangun apa ini? Ya masih apa ini? Darussalam. Bani Israel itu namanya. Dulunya ragu-ragu karena takut di demo, takut begini, takut begitu, takut nggak kesampaian, takut nggak pada setuju, takut beda pendapat, takut aja. Lah begitu udah maju baru rebutan. Bani Israel itu kayak gitu. Nah kita jangan kayak begini. Tetap perjuangan dari awal lebih nih. Inilah kenikmatan menjadi umat Nabi Muhammad. Umat-umatnya sami'na wa ata'na. Maka umatnya Nabi Musa itu ngiri sama kita, kepingin menjadi umatnya Nabi. Kenapa? Mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kita nih sebenarnya lagi ngomongin Bapak sebenarnya nih. Ini lagi ngomongin Pak Nur sebenarnya. Bersyukur menjadi umat Nabi. Umurnya pendek-pendek tapi pahalanya banyak. Umat terdahulu umurnya panjang-panjang tapi pahalanya terbatas. Mau taubat aja mesti bunuh diri sendiri. Faqtulu anfusakum inda barikum. Sekarang kita kalau mau taubat 3 syarat doang. 1, beriktikad untuk tidak mengulang. Yang kedua, tinggalin maksiat. Yang terakhir, bertekad untuk ninggalin keseluruhan lah semuanya. Udah hijrah total. Itu doang Pak. Seraya mengucapkan astagfirullahal, nggak panjang-panjang, ya udah astagfirullah. Apa susahnya? Ada pengakuan dalam diri bapak nyesel, ninggalin maksiat itu semua, kemudian terus mengulang untuk melakukan taubat. Beres ya Pak. Zaman dulu Nabi Musa ditusuk atau bunuh dirinya buat faktuluan usaku. Coba deh makanya zaman dulu kan. Kita ini umur selisih dengan umat terdahulu berapa sih Pak? Kalau mau dirata-rata umat Nabi Muhammad berapa umurnya? 63. Berapa Pak? Berapa? 35. Berarti sisanya berapa? Nggak apa-apa 35. Dibalik. Ah, 53. Nah, berarti sisanya berapa sisanya Pak Degol? 63 dan 53. Hah? 10 lagi kan? 10 Pak. Sisa Bapak itu. Syukur-syukur kalau benar ada sisanya. Kalau enggak. Tapi umur sependek ini dibandingkan dengan umur Nabi Adam berapa tahun hidupnya? Terus Nabi Idris berapa? Nabi Nuh berapa? Nabi Musa berapa tahun? Nabi Daud berapa tahun? Patokannya itu aja. Tapi lihat jaminannya umat Nabi Muhammad dicintai dan mencintai. Surga dan
Insya Allah semua bakal masuk surga, pasti kok. Pasti, nggak mungkin enggak. Yang mabuk sekalipun masuk surga. Selama dia ngucapin asyhadu alla ilaha, mampir dulu tapinya. Nah ini yang bahaya nih, jadi guyonan, mampir dulu. Jadi dikira enak nggak mampir itu. Dikira enak pada itu. Belum lagi transit dulu di bandara Barzakh namanya. Dikira enak mampir sebentaran di situ. Bapak kalau di bandara enak, kalau eksekutif mampir transit dikasih makan roti, kopi. Tapi kalau ekonomi kan sendiri aja nggak bawa nasi, lapar. Apalagi nggak punya duit mau makan apa? Nggak gampang Pak transit di alam barzakh. Bapak dikira gampang. Ini nggak penting semua masuk surga pasti. Ya pasti. Cuman transit dulu dan dikira enak transit dulu. Kagak enak. Kagak enak. Pasti masuk surga karena mengucapkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Cuman mampir dulu Pak Tanto kagak enak. Sumpah saya kagak enak. Coba tanyain udah meninggal. Tanyain. Kalau mau buktiin coba ntar Pak Nur meninggal aja duluan. Tak kasih tahu saya. Terbukti nggak nih ucapan ini? Nggak enak loh Pak. Wa yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Setiap pagi dan petang, itu bahasa istilah di dalam Al-Qur'annya. Pagi dan petang dipukul depan, dipukul belakang. Maka wajar di Indonesia dipukul depan jadi pocong, hancur mukanya. Dipukul belakang hancur belakangnya jadi sundel. Oh, di Indonesia setannya paling familiar dan paling masuk akal tuh di situ. Mengikuti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, konsisten. Ya kan dipukul mukanya, muka jadi setan apa yang punya hancur? Pocong. Rapi mah rapi, cuman mukanya hancur. Wa yadribu adbarahum, dan dipukul belakangnya, hancur belakangnya. Setan apa yang hancur belakangnya? Sundel bolong. Mudah gitu aja tuh. Masuk akal setan Indonesia itu. Nggak enak Pak itu. Makanya mesti ada mujahadah diri tuh di situ. Ayo, kita belum bisa kayak gini. Faqatila innaha huna qa'idun. Umur kita pendek-pendek tapi pahalanya banyak. Sholat, puasa Rajab, pahalanya begini. Apalagi Pak? Dzikir begini. Sholat rawatib begini. Sholat tahajud begitu. Sholat duha begini. Banyak banget, terbuka lebar. Tergantung Bapak mau apa kagak itu doang. Tergantung mau pakai apa kagak. Udah dikasih sama Nabi, ayo kita perang yuk. Entar be ah. Jatuhnya Bani Israel diajak perang tapi mangga. Dan kita kan udah nggak perang lagi nih. Dulu sahabat perang Badar, yuk perang, ayo perang dah, ayo. Walaupun cuma angka 313 atau 314, ayo. Walaupun, aduh berat banget kayaknya nih, gua mati kalau perang begini. Tapi karena cintanya sama Nabi, ayo ikut, ayo terpaksa, ayo. Lakarihun itu kan nggak senang mereka, karena memang ini sininya mau bunuh diri ini mah. Tapi karena cinta sama Nabi, ayo. Dan orientasinya adalah alam akhirat. Cinta dulu sama Nabi, ayo. Dan sekarang kan Bapak nggak mungkin perang sama siapa? Perangnya sama hawa nafsu. Udah ditawarin sama Nabi, ayo masuk surga begini, begitu, amal soleh, amal baik. Bapaknya, entar dulu be ah. Diajak taubat, entar dulu be ah. Masih enak. Diajak ke masjid, entar dulu be ah. Diajak ngaji, entar dulu be ah. Saya makanya belum waktunya, ini masih muda. Emang umat ini inget usia. Coba kalau meninggal seusia Pak Nur, enggak. Pak Nur sama saya setengahnya. Enggak inget, enggak enggak permisi dulu Pak. Makanya jangan sekali-kali. Ayo, entar dulu be ah. Sahabat enggak ada yang gitu khawatir Bapak dicap seperti Bani, diajak jihad fisik. Entar dulu be duluan. Kan ada kayak gitu ya. Diajakin ya orang. Entar dulu ah, dulu be duluan sono. Ada kayak gitu kan? Ada. Iya Pak Nur. Lu be duluan sono duluan. Diajakin, ayo lu be duluan sono gitu. Hati-hati, kan Bapak tuh lagi diajakin buat jihad diri. Kenapa dientar-entar?
Nah, jatuh lagi. Inilah khususiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad. Tetap innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may. Buat kita yang ngajak jangan dipaksa. Karena hidayah milik prerogatifnya Allah. Kita cuma bisa ngajak. Dan ada pun tadi hanya menyayangkan kepada kawan-kawan. Termasuk kita sendiri belum bisa mujahadah kepada kata Allah udah jelas-jelasan sholat malam, sholat tahajud yang dianggap sholat sunnah itu maqamah mahmudah udah diajak. Kitanya masih ntar dulu alarm jam 2, ntar dulu matiin lagi, jam 3 matiin. Saya banget tuh jam 2 ada, jam 3 ada, jam 4 ada, semuanya bablas saya ini. Bangun matiin doang alarm berisik. Saya banget itu begitu sampai sekarang Mbak Nur. Itu kan lagi mujahadah, udah diajakin sama handphone Xiaomi, Samsung masih gak mau juga. Padahal Xiaomi siapa yang ngajakin itu, siapa yang ngabuat coba, masih gak mau juga. Nah itu tak khawatir kita dicap lu Bani Israel lu kan gitu. Udah diajakin masih aja. Nah, karena kita nggak bisa lagi ngelawan orang seperti zaman dulu, seperti zaman Nabi Muhammad, melawan mereka yang menentang agama Islam dengan kekerasan. Nah, maka wajar kata Nabi, raja'na, kami pulang dari perang yang kecil menuju perang yang besar. Inilah bapak-bapak yang berbahagia, pembukaan. Sebelum minggu depan kita lanjutin tentang perang Badar seperti apa. Pada intinya adalah ini dari sisi manapun dapat mujahadah kita, tanda kecintaan kita kepada Nabi, tanda pembuktian kita kepada Allah dan Rasulnya di sini. Tanda kepengen kita apa, mau apa ora, itu doang. Ini aja. Sebagian mereka yang menentang, mangga. Sebagian yang mau, ayo. Maka yang angka tadi itu 313 atau ada yang mengatakan 314 itu sudah dijamin masuk surga. Enggak mungkin, enggak. Udah itu aja, mau lagu apa kayak insya Allah dijamin masuk surga. Bapak sekarang sudah dijamin dapat tempat yang tinggi kalau mau melakukannya doang. Sholat yang benar, ngaji yang benar, baca Quran yang benar, tahajud yang benar, duha yang benar, berbuat baik sama orang yang benar. Udah itu aja. Itu doang tuh perjuangan Bapak. Jangan seujunan sama orang, lihat orang dengki baik, gedeg baik. Itu Bapak belum mujahadah itu, belum jihad nafas itu. Maka paling berat. Yang berilmu sombong baik, yang kaya angkuh baik, yang miskin juga sombong baik, yang alim juga sombong baik. Sombongnya apa? Sok tawadu. Ada orang kayak gitu Pak. Ayo gitu. Tapi dalam hatinya mah yo. Iya kan gitu Pak ya, gitu ya. Jadi imam misalnya, atau mimpin doa misalnya, tawadu, kesan dohirnya ayo Bapak aja. Dalam hatinya mah oh iya aja dong. Sok seakan-akan kepengen dibilang tawadu. Itu juga penyakit Pak. Ada orang tawadu tapi kepingin dibilang ada orang ahli sholat pengen dibilang ahli sholat. Ada orang ahli zikir kepingin dibilang ahli zikir. Itu yang lebih berat. Nggak kelihatan masalahnya Pak. Kalau jelas gua orang kaya, gua orang pinter, jelas kan, kelihatan kan. Dari mana? Dari ucapannya. Yang bahaya itu nih syirik kecil nih, ria dalam hati, sombong dalam di sini nih, noda-noda kecil. Kelihatannya alim kepingin dibilang alim, ahli zikir dipingin dibilang ahli, pinter pengen dibilang banyak itu penyakit kayak gitu, penyakit yang nggak bisa diobatin tuh kayak gitu. Syirik kecil tuh hati. Sungguh yang paling aku takutkan, yang Nabi takutin itu dari kalian itu adalah syirik kecil. Sahabat nanya, emang ada syirik kecil? Ada. Apa? Itu riya dalam hati. Sum'ah tuh, kepingin didengar, kepingin dilihat, kepingin dipajar. Bukan papajar, maksudnya kepingin dipajar itu kepingin apa tuh? Kepingin diangkat terus. Kalau nggak diangkat orang mau. Pak Haji Digul, kalau nggak bilang haji nggak mau Pak Digul.
Ustadz Nur. Kalau nggak panggil Ustadz Pak Nur, nggak mau nengok. Harus Nur dulu, Ustadz dulu. Kalaupun itu belaga-belaga nggak denger gitu, ayo be ongko dicuekin. Pak Nur, ayo be belaga-belaga nggak nge. Begitu dibilang Pak Ustadz Nur, maaf apa kabar? Inilah bapak-bapak saya beri. Ayo jihad apes. Ini prolog doang Pak. Minggu depan seperti biasa. Baru saya akan perinci seperti apa perang Badar, seperti apa perang Badar secara sejarahnya. Bapak bisa baca itu sendiri dari Google juga bisa, dari handphone juga. Tapi saya kepingin hikmahnya dulu. Ini sebelum ke sono sahabat ini fungsinya mereka sudah menunjukkan kesungguhan mereka cinta sama Allah dan Rasul, enggak pandang-pandang apapun itu. Mereka dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan sulit, mereka dalam keadaan ketakutan, hayu perang, ikut Nabi. Kita dalam keadaan ngantuk berat apapun, lelah seperti apapun, hayu sing-singkan dengan baju, saatnya kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu doang tuntutannya kita. Capek capek manja sih mah kan gitu. Wah kalau gitu nggak tidur, kalau gitu nggak begini, enggak. Tubuh juga ada saatnya untuk haknya. Tapi bukan berarti gara-gara hakmu jadi bukan ambil haknya dulu. Wajibnya mana? Makanya dikit-dikit tuh kalau dalam perusahaan gitu Pak Degul ya. Hak mulu yang dituntutkan gitu ya, wajar duniawi. Hak mulu kewajibannya enggak. Akhirnya hak mulu yang dituntut. Gara-gara hak mulu jadi kayak gitu Pak. Manja hidup kita. Yang kita tuntut cuma pahala. Begitu pahalanya nggak nyampe-nyampe, nggak dapat bosan. Karena orientasinya adalah hak dulu. Ibadah sama Allah haknya ini nih. Kata Allah kalau saya duha dapat rezeki dari bumi keluar, dari atas. Emang Bapak siapa? Begitu 40 hari setahun duha nggak keluar rezekinya dari sini, bosan. Karena yang bapak-bapak tutup haknya melulu. Coba sekarang orientasikan bahwa kewajiban ini adalah yang wajib. Udah beda tuh konotasinya. Yang wajib semakin ditingkatin, yang sunnah seakan-akan menjadi wajib. Kan mantep, jangan nuntut hak melulu. Kerjaan aja begitu. Akhirnya kalau bapak nuntut hak melulu, yang penting sekarang gajian, besok mah kerjaan masih gampang. Masih tanggal 2 segini, masih tanggal muda. Ayo aja, begitu deadline baru kerja. Karena bapaknya nuntut hak. Maka di perusahaan itu ada apa Pak? Fakta integritas. Gitu aja. Komitmen bersama. Kalau mau maju bareng. Kalau mau bangkrut, dewekan sendiri. Konsep Islam kayak gitu. Kalau mau masuk surga, zumaro, bareng-bareng, ngajak-ngajak Pak Nur. Tapi kalau mau kecebur, sendiri-sendiri gitu. Kalau sukses kasih tahu saya. Kalau nggak sukses, rasain sendiri. Gitu maksudnya. Enggak ini. Hah? Kayak warung Padang. Iya kayak warung. Nah gitu Bapak-bapak yang bahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjutkan minggu depan lebih kepada perinci tentang sejarahnya seperti apa perang Badar. Mudah-mudahan pembukaan dari perang Badar ini bermanfaat untuk kita semua agar kita semakin bisa memerangi hawa nafsu yang tersembunyi di dalam diri itu. A'inuna bi quwwatika wa aghithuna bi ghawthatika wa amituna bi qadhi hajatina wa maqasidina fid dini wad dunya wal akhirah bi hurmati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Ini as-siratal mustaqim. Siratal ladzina billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.